Hari ini adalah hari ketiga dari Minggu Sengsara. Setelah 3 hari dari hari ini, Yesus akan mati kematian yang sangat menyeramkan. Kematian yang sangat menyeramkan. Yohanes Pembaptis sudah katakan di Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tubuh Yesus yang kudus akan dihancurkan, akan disobek-sobek demi manusia. Dia akan dipukul, seluruh tubuhnya akan kacau. Yesus sudah tahu hal ini. Dari pagi sampai larut malam, dia bertahan ledekkan orang ini, orang itu. Dia bahkan tidak bisa minum sedikit air pun. Mereka tanya-tanya dan menyerang dia tanpa berhenti. Dari pagi sampai petang, sepanjang hari. Dia dalam perdebatan, argumentasi, dan malam baru dia bisa pulang dengan rasa lelah. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus, dia adalah ahli waris untuk semua ciptaan. Semua di semesta alam diciptakan melalui Yesus, melalui pencipta sendiri. Bahkan di dunia ini, kita bicara hati-hati dengan orang karena kita tidak tahu orang itu statusnya setinggi apa. Seandainya kita tahu, kita akan berhati-hati dalam segala hal, mulai dengan pola pikir kita. Bumi, langit, semua gandum, semua air segar, itu semua diciptakan oleh Yesus. Kita semua sangat berhutang kepada Dia dalam kasih karunia. Tetapi tetap kita gagal untuk mengenal Dia meskipun Tuhan Pencipta telah datang. Sangat membingungkan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah yang tepat gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yang maha besar. Dia Tuhan yang seperti itu. Kita sudah baca dari Matius 21 ayat 23 sampai ayat 27. Di dalam kitab Markus dibahas lebih detail lagi. Di Matius waktu Yesus tanya, banyak pemimpin agama, mereka semua berbahas dan diskusi, tapi Markus tidak mengatakan kata diskusi. Mereka hanya berkumpul
Dan mereka bilang, mari kita tidak jawab dia. Maka Yesus jawab, kalau begitu saya juga tidak akan kasih tahu kepada saya tidak akan kasih tahu kepada kamu dengan otoritas apa, kuasa apa aku melakukan hal-hal itu. Saya akan bacakan. Markus 11, 27 sampai 28. Markus 11, 27. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sehingga engkau melakukan hal-hal itu. Dengar baik-baik. Sanhedrin itu harus kasih izin. Seperti izin gitu. Tetapi Yesus, dia masuk di dalam bait suci, masuk keluar mengajarkan firman Tuhan. Mereka pikir orang Farisi, ahli Taurat, imam besar yang berkuasa. Tetapi tiba-tiba datang nih orang kampung yang dibilang sesat, yang menantang otoritas mereka, kuasa mereka. Jadi mereka melihat dia kayak aneh gitu. Jadi mereka tanya Yesus, dengan kuasa siapa kamu lakukan hal-hal kayak gini mengajar? Saya akan bertanya. Yesus bilang, apa katanya? Pembaptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Dan kalau mereka bilang dari sorga, kalau begitu kenapa mereka tidak percaya kepada dia? Kalau dia nabi yang dikirim dari Tuhan. Kalau mereka jawabnya dari manusia, kan banyak orang anggap Yohanes itu seperti nabi, dihormati. Mana berani mereka ngomong gitu. Jadi mereka tuh bingung. Dan mereka berdiskusi sama-sama, mereka jawab, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Jadi Yesus jawab, oh ya, kalau begitu, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ini yang terjadi pagi ini. Dengan kuasa apa? Otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kedua, dengan kuasa dari anak Allah. Ketiga, kuasa dari Roh Kudus. Pada akhirnya, kuasa firman Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berbicara. Tuhan yang berbicara adalah Tuhan pribadi. Dan kalau Tuhan pribadi itu bicara dengan otoritas dan kuasa firman, maka akan genap. Mereka tidak tahu hal itu. Kalau kita lihat ayat terkenal Matius 28 ayat 18, Yesus bicara kepada mereka dan bilang, semua kuasa dari langit dan bumi telah diberikan kepada aku. Kuasa dari langit dan bumi, surga dan bumi, itu milik Yesus. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan kita. Kuasa pemimpin agama di zaman itu dari Majelis Sanhedrin. Kalau zaman sekarang kita bilang mereka anggota kongres yang dikasih oleh manusia. Tapi kuasa Yesus itu kuasa langit dan bumi. Jadi tidak bisa dibandingkan kedua hal ini. Dan kalau kita mau bahas ayat per ayat, kita nggak ada waktu. Jadi apa yang Yesus katakan di hari Selasa, hari ketiga ini, tolong dicatat semua ayat-ayatnya. Dan cari semuanya. Siapkan bolpen, pensil. Ini yang dikatakan Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem untuk terakhir kali.
sepanjang umurnya, Yesus mengajarkan murid-muridnya, dan Yesus selalu peringatan, jangan kasih tahu siapa-siapa sampai waktunya tiba, harus dirahasiakan. Tetapi sekarang dia menginjil dengan cara umum. Hari ini, hari Selasa, dulu cuma sebagian-sebagian, dia bilang, kalian dengar tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi sekarang dia bicara secara terbuka semenjak terakhir kali dia datang ke bumi ini, dengan terbuka, dengan nyaman, dia keluarin semuanya agar semua orang di langit dan bumi bisa mendengar dia. Ini adalah hari terakhir penginjilan umum. Yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus Kristus. Kita udah tuliskan Matius 21, Matius 21, 23 sampai 27, Markus 11 ayat 27 sampai 33, Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Lalu ada 3 perumpamaan. Ada 3 perumpamaan peringatan. Perumpamaan 2 anak, itu di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Lalu perumpamaan yang penjaga kebun anggur, di perumpamaan penjaga kebun anggur, Matius 21 ayat 33 sampai 46. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Yang ketiga, perumpamaan pesta kawinan, pesta pernikahan. Itu disampaikan hari ini, hari ketiga, hari Selasa. Tolong catat ini, 3 hari sebelum Yesus mati, kalau kita lihat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, oh Yesus ngomong ini di hari ini, di minggu kesengsaraan. Jadi perumpamaan pesta perkawinan, Matius 22 ayat 1 sampai 14 dan Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Dan yang ketiga, pertanyaan dari ahli pelajar dan para imam. Ahli pelajar itu kayak saling tembak, terus imam-imam nembak. Jadi Yesus itu kiri kanan seperti ditembak dengan banyak pertanyaan dan menjawab tanpa ada satu saat pun yang dia bisa bernapas. Ahli pelajar dan imam-imam pada bertanya kepada Yesus. Tolong catat ini, pertanyaan mengenai perpajakan. Matius 22 ayat 15 sampai 22, Markus 12 ayat 13 sampai 17. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Lihat Yesus. Untuk tangkap Yesus, biar mereka bisa ke gubernur Roma dan Yesus bisa dipukul sampai mati, mereka ke Yesus dan mereka bilang, "Hei guru, apa?" kata Yesus. "Hei Yesus." Pilatus waktu itu adalah gubernur dan kaisar itu otoritas tertinggi di Roma. Dan itu dulu Roma tertinggi di dunia, kaisar. Jadi mereka datang ke Yesus dan mereka tanya, "Hey Yesus, apa? Benar gak untuk kita kasih pajak kepada kaisar atau tidak? Itu baik atau tidak baik?" Ini kan pertanyaan yang mau nangkep Yesus. Tetapi lihat hikmat Yesus. Dia bilang, ada duit di dalam kantong kamu? Ada duit? Iya ada. Dan mereka kasih ke Yesus. Wajah siapa ada di uang itu? Kaisar. Oh, kalau gitu bayar pajak ke kaisar. Kalau kita lihat won 10.000 won, ada Raja Sejong, dan muka kaisar itu, kaisar Roma, ada di uang itu, jadi harus dikembalikan ke kaisar. Lalu Yesus bilang, berikan kepada Tuhan apa yang milik Tuhan. Jadi dengan satu kata,
Yesus membuat mereka semua heran dan tidak bisa berkata-kata lagi. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai kebangkitan. Orang-orang Farisi, mereka percaya kepada kebangkitan malaikat dan Tuhan, tetapi orang Saduki mereka menyangkal mengenai kebangkitan. Jadi dua kelompok ini musuhan, tetapi mereka menjadi teman untuk membunuh Yesus. Imam besar, orang Farisi, ahli Taurat, semua menjadi satu. Dan mereka bilang, mari kita tanya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan apa itu? Dia bilang ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Jadi istrinya itu dikasih ke saudaranya. Kemudian juga yang kedua mati, yang ketiga berhubungan sama dia, mati juga. Dari yang pertama sampai yang ketujuh, semuanya ada hubungan dengan istrinya lalu mati. Kalau begitu dia akan menjadi istri siapa di hari kebangkitan? Jadi ngomong jujur, istri dari kakak yang pertama berhubungan dengan ketujuh saudaranya. Kalau begitu dia itu nanti istri siapa di hari kebangkitan? Yesus bilang, kamu sesat, salah mengerti. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi mereka hanya kedap-kedip matanya dengan mata terbuka dan tidak bisa bicara apapun. Hal ketiga yang mereka tanya adalah tentang hukum Allah. Oh, maaf, mungkin kamu lelah, tapi kita ingin tanya satu lagi. Dan Yesus diam aja. Dia bilang, perintah mana yang terbesar di hukum Taurat? Jadi Yesus bilang, jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus itu sedang kutip dari kitab Ulangan, pasal 6 ayat 5 dan seterusnya. Mereka pikir Yesus itu orang yang bodoh, yang tidak tahu firman, tetapi Yesus adalah sumber pengetahuan dan Yesus itu adalah intisari dari firman sendiri. Kamu dan saya, mungkin kita bisa dapat pengetahuan hanya kalau kita belajar, kan? Tetapi Yesus tidak perlu belajar. Semua pengetahuan muncul dari Yesus. Alkitab bilang Yesus itu adalah sumber pengetahuan. Sebelum manusia ada di bumi ini bisa mengatakan ABCD, Yesus sudah ciptakan hal itu. Dia biarkan manusia bisa mengertinya aja dengan hikmat manusia. Tolong catat ini, Matius 22 ayat 34 sampai 40. Jadi pasti capek sekali untuk Yesus harus berdebat perang kata-kata secara verbal dari pagi sampai siang. Bukannya dia ada air atau dikasih buah. Ratusan orang berkumpul kelilingi Yesus, tapi Yesus sendirian. 12 murid itu seperti anak anjing, buta, mata terbuka, hanya gemetaran, duduk di sebelah dia. Mereka bisa bilang apa? Mereka tidak tahu apa-apa. Jadi karena Yesus diserang begitu banyak, maka Yesus bilang, kalau gitu sekarang biar saya yang tanya. Ya silakan. Dia bilang nanti pada saat Mesias datang, anak siapakah dia? Dan mereka tuh sangat tahu Alkitab. Jadi anak siapa Mesias itu datang sebagai anak siapa? Dia
Seperti nanya anak-anak guru-guru SD kan. Dan Yesus bilang, kamu nggak tahu dia akan datang sebagai anak Daud. Dan Yesus jawab, iya, kamu benar. Kalau Yesus adalah anak Daud, kenapa Daud memanggil anaknya sendiri Tuhan? Tuhan. Karena ada di dalam kitab, di dalam nas. Semenjak itu mereka malu dan mereka sadar bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Jadi satu persatu mereka pergi dan kabur. Dan semenjak itu tidak ada satu orang pun yang berani tanya apa-apa. Yang kelima, dia menyerang para Farisi. Waktu musuh komunis datang untuk menyerang, contohnya kalau mereka coba menyerang dari sebelah sini, mereka akan kirim semua senjata, semua bom, dan akan mulai nembak. Yesus itu diserang seperti itu. Jadi mulai dari siang, Yesus mulai menyerang balik. Dia menyerang orang-orang Farisi. Kalian semua anak-anak ular, kamu anak neraka, kamu ular yang beracun. Satu orang yang ingin percaya, kamu membuat dia menjadi 2 kali anak neraka. Kamu tidak akan masuk surga. Dan kamu juga menghalang orang-orang kudus yang ingin masuk ke surga. Orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, kita ingin diselamatkan. Dan mereka semua kasih persembahan banyak, tapi nggak bisa makan, nggak bisa pakai baju yang benar. Kalian semua pencuri. Kamu tidak kasih makanan rohani yang benar kepada jemaat. Kamu bikin hukum Taurat. Kamu bilang ini dosa, itu dosa. Terus kamu taruh mereka di dalam jarimu, lihat jiwa-jiwa jemaat. Apakah mereka semua tidak seperti mayat? Itu yang kamu lakukan. Dan kamu bilang kamu percaya sama Tuhan. Dan Yesus mulai menyerang mereka seperti itu. Di hari ini, tolong dicatat, Yesus menyerang orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama. Yang pertama, peringatan terhadap orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Markus 12 ayat 38 sampai 39. Lukas 20 ayat 45 sampai 46. Selalu cuma mau banggakan titel, berkata, oh aku pendeta, aku moderator sidang umum dari Presbyterian, atau aku anggota sidang umum, atau oh orang ini sangat terkenal. Mereka suka duduk di tempat duduk yang paling tinggi dan menerima sapaan yang dengan hormat. Rabi artinya guru kan? Tapi Yesus bilang, jangan panggil siapapun guru. Hanya ada satu guru, dan itu siapa? Diri dia sendiri, dia guru. Dan setelah bicara itu semua, kapan kita bisa selesai? Mari kita baca dari ayat 12, Matius 23 ayat 12 dan 13. Mulai. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi menutup pintu sorga nih orang-orang bangsa. Kamu sendiri nggak bisa masuk dan kamu juga menghalangi orang lain untuk masuk. Waktu Yesus bicara itu adalah kebenaran. Tidak ada yang diselamatkan. Harus percaya pada Yesus untuk selamat. Kalau kamu menghujat nama Yesus, keturunan kamu semua akan hancur selama generasi. Tunggu aja lihat. Meskipun mereka mati, cara matinya pun menyeramkan. Bukan hanya para nabi di perjanjian lama, tapi bahkan hari ini kalau kita lihat di sejarah gereja, semenjak Yesus dibunuh, semua yang menganiaya gereja, bakar gereja,
bakar orang-orang yang percaya Yesus dengan hidup, kupas kulitnya, bunuh mereka, potong leher mereka, dipasung, potong tangan kakinya, buka perutnya, dan keluarin ususnya, semuanya mati dengan hukuman langsung, atau anak-anaknya semua mati dari penyakit yang menyeramkan. Di saat orang kudus datang ke gereja, mereka menghalang, tidak kasih mereka masuk ke surga. Kamu datang telat, jadi kamu tahu apa sih? Banyak belajar Alkitab. Lebih dari orang-orang yang telah belajar 40 tahun yang tidak belajar Alkitab, misalkan 1 bulan aja percaya dan belajar Alkitab, kalau kamu ngerti dan meninggikan kehendak Tuhan dan menerimanya dengan kasih karunia, maka percaya bahwa berkat Abraham akan datang kepada kamu juga. Tolong catat ini. 7 celaka kepada pemimpin agama. 7 celaka. Di Matius 23 ayat 13 sampai 36. Lukas 11 ayat 37 sampai 52. Lalu setelah itu ratapan Yesus atas kota Yerusalem. Ratapan Yesus atas Yerusalem. Matius 23 ayat 37 sampai 39, Lukas 13 ayat 34 sampai 35. Lalu persembahan janda atau duit. Jadi 2 peser itu yang adalah 1 duit. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Jadi dia melihat persembahan dari janda itu. Dan setelah dia selesai bicara mengenai hal itu, dia ditangkap oleh bea cukai. Waktu Yesus lewat, mereka bilang, Pak, kamu lagi cari siapa? Oh, kamu mau pergi kemana? Aku mau ke Kapernaum. Kalau gitu harus bayar tol. Berapa? Harus bayar setengah sikal. Tapi di dalam kantong murid-murid tidak ada uang 1 peser pun. Jadi dia bicara kepada murid-muridnya, hai, apakah anak raja bayar pajak atau kepada bapaknya, sang raja? Ya, ini gampang untuk salah mengerti ya. Cepat kalian pergi mancing. Nanti dapat ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Jadi Yesus ditangkap di tengah jalan, di bawah panas terik, dan dia nunggu di situ, muridnya pergi mancing, tangkap ikan, dan kembali. Tolong catat ini. Di saat itu, orang-orang Yunani datang untuk ketemu atau untuk mencari Yesus. Jadi nomor 7 ada orang-orang Yahudi yang mencari Yesus. Mereka siapa? Yohanes 12 ayat 20, ayat 22 sampai 23. Kisah Para Rasul 17 ayat 21. Dan tolong tulis ini, firman Yesus, Yohanes 12 ayat 23 sampai 26. Lalu kesengsaraan Yesus dan suara dari sorga, Yohanes 12 ayat 27 sampai 33. Lalu pertanyaan dari orang rame dan jawaban Yesus. Tolong catat ini, Yohanes 12 ayat 34 sampai 36. Lalu ketidakpercayaan dan penghakiman orang Yahudi, Yohanes 12 ayat 36 sampai 50 dan pasal 8 ayat 59. Pemimpin agama di saat itu orang Yahudi, tolong dicatat ini. Jadi tidak percaya dan buta, Yohanes 12 ayat 36 sampai 41. Lalu iman dari orang yang pengecut, orang yang tidak percaya, Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Lalu penghakiman yang tidak bisa dihindari, Yohanes 12 ayat 44 sampai 50.
Dan setelah itu mereka menjadi seperti pembunuh dengan mata yang dikecilkan, berteriak dan menekan Yesus. Itu hari ini, di siang hari. Dengar baik-baik. Dari pagi sampai petang, Yesus bahkan tidak bisa minum satu tetes air. Bahkan roti pun, apalagi roti. Ya, tidak membingungkan anak muda seperti itu bisa pingsan. Benar-benar bikin kita bingung. Tolong catat ini, peringatan kehancuran Yerusalem dan akhir zaman. Peringatan kehancuran Yerusalem dan akhir zaman, itu nomor 9. Matius 24, pasal 25, Markus pasal 13, Lukas pasal 17, dan pasal 21. Jadi, kehancuran bait suci Yerusalem. Dikatakan satu batu tidak akan terletak di atas yang lain. Itu di Matius 24 ayat 1. Dengar baik-baik, kita udah sering dengar Matius pasal 24 kan? Matius 24 ayat 1 dan seterusnya. Itu hari ini, hari Selasa, di siang hari. Dia minum satu tetes air pun tidak bisa dan dia kelaparan. Tetapi dia menjawab terus-menerus. Dan kayu salib mendekat kepada dia menit demi menit. 12 murid dia meninggalkan dia. Yesus sudah lihat semuanya. Sedang melihat semuanya. Kehancuran bait suci di Yerusalem. Matius 24 ayat 1 sampai 2, Markus 13 ayat 1 sampai 2, Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Lalu tanda-tanda akhir zaman. Ini persis sebelum kedatangan Yesus kedua di akhir zaman. Tanda-tanda apa yang akan terjadi di akhir dunia? Matius 24 ayat 3 sampai 14, Markus 13 ayat 3 sampai 13, Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Jadi akan datang cobaan besar yang belum pernah terjadi. Di dalam sejarah manusia ada banyak perang, di luar dari perang dunia pertama dan kedua, tetapi akan ada pencobaan besar yang terakhir yang lebih menyeramkan. Perang lebih besar dari kalau kita gabung perang dunia pertama dan kedua. Dan di saat itu, dengar baik-baik. Perang dunia pertama dan kedua sebesar apa? Dan perang dunia ketiga. Tapi akan ada perang yang lebih besar dari itu. Dan darah yang ditumpahkan di saat itu, orang-orang yang akan mati di perang seluruh dunia, itu akan ratusan mil di setiap arah. Dan darahnya sedalam apa? Dari mulutnya si kuda. Di mulutnya ada ikatan kan. Jadi dari mulut si kuda itu sampai ke tanah, itu dalam darahnya. Darahnya itu setinggi itu. Ratusan mil setiap arah. Tuhan tidak hitung berapa mayat, tetapi dia hitung darahnya yang ditumpahkan. Dan semuanya dikumpulkan, itu dari tanah sampai ke mulut si kuda. Ratusan mil, utara, selatan, timur, barat. Itu perang yang sangat menyeramkan. Dan berapa orang yang akan mati di saat itu? 1/3 dunia akan mati. Setelah itu, 2/3 lagi mati. Jadi yang tersisa itu hanya sedikit sekali yang hidup. Dan Nabi saya bernubuat mengenai orang-orang tersisa itu. Katanya pohon kesemak dan pohon kurma penuh dengan buah. Tapi kalau ada badai besar datang, pohonnya goyang-goyang dan semuanya jatuh. Dan Tuhan kasih tahu Nabi Yesaya untuk lihat berapa orang yang masih ada tersisa. Dan buah-buah kesemak yang masih diranting semuanya jatuh. Dan hanya 2 atau 3, paling banyak 4 akan tetap ada di bagian atas. Jadi ini adalah penghakiman yang sangat menyeramkan. Jadi kemanapun kita pergi, di gang manapun atau jalan gunung, ada mayat di mana-mana.
Dan ini yang dia katakan hari ini. Waktu orang-orang Farisi dengar ini, mata mereka terbuka besar dengan rasa takut dan mereka tidak bisa kata-kata apapun. Yesus gemetar karena Yesus kelaparan dan Yesus tidak ada baju yang membuat dia hangat. Tapi mereka gemetar karena perkataan yang keluar dari Yesus. Kita harus bisa lihat adegan itu lewat doa kita. Kita harus memiliki iman yang seperti itu. Tapi kamu bilang, apa? Kamu ada rencana hari ini? Kalau kamu tahu orang tua kamu besok mati, lusa mati, apa kamu hari ini masih bisa bikin planning? Tuhan bilang kepada murid-murid yang dia kasihi, kamu lihat bait suci di Yerusalem dari Bukit Zaitun? Iya, sangat indah. Tidak satu batu, kalau ini batu, tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan. Tulis ini, pencobaan besar. Matius 24 ayat 15 sampai 28, Markus 13 ayat 14 sampai 23, dan Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Aku sedang katakan ini karena di minggu sengsara, daripada kamu kemana-mana, kerjain hal yang lain, kita harus baca firman yang disampaikan hari ini dan ikut jejak kaki Yesus. Sehaus apa Yesus sampai dia minta satu cangkir air dingin di saat dia menyampaikan firman. Dia tidak akan menghilangkan upahnya di depan Tuhan dan malaikat. Kalau kamu kasih saya satu cangkir air dingin, kamu tidak akan hilang upahmu. Saya akan kasih kamu itu. Tapi satu tetes air pun mereka tidak kasih dia. Tapi mereka sendiri menelan air dan makan buah. Berikutnya, menurut kedatangan kedua Yesus, Matius 24 ayat 32 sampai 41, Markus 13 ayat 28 sampai 32, Lukas 21 ayat 29 sampai 30. Berikutnya, persiapan untuk akhir zaman. Lukas 21 ayat 36, Matius 24 ayat 42 sampai 51, Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Ini persiapan akhir zaman untuk orang kudus. Dan setelah itu kalau kita lihat Matius 25 ayat 1 sampai 13, di situ ada perumpamaan 10 gadis. Mempersiapkan untuk akhir zaman. Lalu perumpamaan talenta, Matius 25 ayat 14 sampai 30, Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Lalu perumpamaan kambing dan domba, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kambing dan domba. Sekarang, kedatangan Yesus kedua dan persiapan untuk kembalinya dia. Dan siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kita tidak boleh menjadi kambing, kita harus jadi domba. Jangan hanya seperti burung beo yang mengikuti kata-kata orang lain. Jangan mencuri kata-kata orang lain. Curi apa? Kalau kamu percaya itu milik kamu. Tapi kalau kamu tidak percaya dan mengambil itu sebagai pengetahuan, maka kamu adalah pencuri. Kamu harus terima dan makan firman. Orang yang percaya makan dari sana. Tetapi yang tidak percaya tidak makan firman. Mereka hanya pakai untuk menipu. Hari ini, hari Selasa, saat masih berbicara Matius 25, Yesus itu sangat lelah. Bahkan saat kita lihat Markus 11 ayat 27,
Itu imam-imam besar yang menyusahkan Yesus. Lalu imam-imam, setelah itu para penatua dan ahli Taurat, dan setelah itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan juga orang-orang Saduki. Orang-orang ini bilang tidak ada kebangkitan atau malaikat. Pilatus dan Raja Herodes itu tadinya musuhan. Tapi dibilang di hari itu mereka itu jadi satu untuk tujuan bunuh Yesus. Di waktu itu ada 70 anggota majelis. Dan dari 70, 69 itu adalah anak-anak neraka, anak setan. Mereka semua kepala-kepala naga. Tapi hanya satu orang. Dia bilang, benar gak untuk mengumpulkan anggota-anggota di saat subuh ini untuk menyalahkan Yesus yang tidak ada dosa, lalu dikasih hukuman mati? Saya tidak setuju. Hanya satu orang. Siapa itu? Yusuf Arimatea. Dia anggota dari majelis itu. Dia orang kaya. Di dalam situasi seperti itu, Yesus sudah lihat semua yang dia akan menderita. Dan gelisah hatinya. Murid-muridnya semua tidur. Mereka bilang mereka capek. Tapi Tuhan keluar ke padang gurun dan berdoa lagi. Dan embun dari langit itu jadi selimut dia. Angin yang meniup dari Laut Galilea itu sahabat dia. Sahabat sejati. Kalau orang tidak punya teman, dia akan rasa kesepian. Dia membuat angin yang dingin yang meniup dari Laut Galilea itu jadi sahabat dia. Sangat dingin. Sampai kakinya dia nggak bisa lurusin, jadi dia menjadi seperti bola, seperti udang. Dan saya tidak tahu saya harus lakukan apa saat melihat dia nangis dan keringatan di dahi dia. Berdoa untuk manusia. Besok adalah hari keempat. Setelah itu hari kelima. Lusa. Lalu hari keenam. Hanya ada sisa 3 hari lagi. Jadi menginjillah. Kumpulin semua orang. Bawa teman-teman sel grup kamu. Lebih dari itu, ajak anggota keluargamu untuk keluar dan terima kasih karunia di gereja. Di saat kamu pergi ke surga, Tuhan akan bilang, kamu tidak percaya pada Yesus dengan baik, tapi kamu datang di minggu sengsara dan dengar firman, Tuhan akan upah kamu untuk perbuatan. Mari kita berdoa. Matius pasal 20 ayat 28 mengatakan, aku tidak datang untuk dilayani tetapi untuk melayani. Namun dia datang untuk menjadikan diri dia tebusan bagi banyak orang. Hari ini kami tiba di hari ketiga, kami telah mendengar firman tentang jejak kaki Yesus Kristus saat dia naik ke Golgota, langkah demi langkah. Tuhan Allah yang hidup, tolong izinkan kepada kami pengertian melalui pekerjaan yang luar biasa dari Roh Kudus. Bantu kami tidak meninggalkan firman-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Bantu kami tidak menutupinya, tetapi membacanya paling enggak 1 kali sampai pertemuan besok, agar kasih karunia yang besar akan ditumpahkan dan semua kesusahan, masalah yang gelap akan diusir keluar. Dan semoga terang dari firman Tuhan yang adalah matahari kebenaran kami bersinar kepada semua orang, kepada keluarga mereka, tempat kerja, bisnis, dan juga gereja kami. Kami ingin mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong bantu kami bisa ingat dan mengasihi Tuhan dengan seluruh hati dan jiwa kami sampai akhir, dan mengikuti Tuhan kami yang memikul semua dosa saya. Bantu kami menaruh semuanya,
dan bertobat dari semua dosa yang kami telah lakukan, semua kegelapan yang dilakukan, semua dosa yang dilakukan oleh kejahatan yang gelap. Bantu kami menghasilkan buah dan tetap bertobat. Selama minggu sengsara ini, tolong pegang kami Tuhan, agar satu orang pun tidak ketinggalan. Agar tidak ada yang ketinggalan dan tidak akan yang teruji. Bapak, tolong bantu lewat firman-Mu agar setiap orang akan bersuka cita di dalam kasih karunia Tuhan yang berluat dan menjadi buah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tolong memberkati setiap keluarga, dan jika ada yang sakit di sini, dari antara anggota keluarga di saat ini, saya perintah di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, segala macam penyakit akan diusir keluar. Untuk semua jiwa yang dalam kesengsaraan dan rasa sakit, Tuhan tolong tumpangkan tangan-Mu dengan darah Yesus Kristus di atas mereka. Tolong izinkan mujizat di mana mereka bisa bangkit dari segala macam penyakit. Semua ini kami doa dengan meninggikan nama kudus Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.